Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur penonton channel Setia Nusantara Jaya? Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat, ridho maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait masalah kriteria seorang perempuan yang patut kita nikahi, karena saking banyak yang bertanya, gambarannya seperti apa sih wanita yang harus kita nikahi sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Nah, berhubung karena kita beragama Islam memiliki seorang panutan, itu baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul telah mengajarkan bagaimana kriteria seorang perempuan yang patut kita nikahi. Jangan sampai kita salah dalam memilih pasangan, karena nikah ini adalah ibadah yang sangat lama dan tentunya harus benar-benar matang dalam memilah dan memilihnya. Nah, perempuan yang patut kita nikahi sesuai dengan baginda Rasulullah SAW dikatakan dalam satu keterangan, ini dalam kitab Qurratul Uyun. Saya sengaja mengambil kitab referensi kitab Qurratul Uyun. Sebenarnya tentang kriteria perempuan nikah itu banyak dalam kitab. Contohnya misalkan dalam kitab I'anatul Thalibin, dalam kitab I'anatul Thalibin atau dalam kitab Fathul Mu'in pun seperti ada tuntunan kriteria seorang perempuan yang patut kita nikahi. Tapi saya sengaja mengambil keterangan kitab Qurratul Uyun, karena Qurratul Uyun ini memang cocok untuk dikaji oleh calon-calon pengantin baru seperti itu. Yang sebagaimana dikatakan dalam kitab Qurratul Uyun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Kata baginda Rasul, al hadis wallahu alam, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahlah wanita karena 4 perkara. Seperti apa hal atau 4 hal perempuan yang patut kita nikahi sesuai sabda baginda Rasul ini? Yang pertama, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahlah wanita karena 4 perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wahasabiha, karena nasab keturunannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Wadiniha, karena agamanya. Kata baginda Rasul. Ingat, ini kata baginda Rasul, bukan kata saya. Fa'alaika bidatidin taribat yadaka, maka hendaknya engkau memilih seorang wanita bidatidin, karena kepahaman atau memiliki ilmu agamanya. Taribat yadaka, maka keberkahan ada di tanganmu, kata baginda Rasul. Jadi dalam hadis yang barusan ini anjuran sabda baginda Rasul, tatkala kita seorang laki-laki memilih seorang perempuan, maka harus memilih 4 hal barusan. Menikahi perempuan yaitu 5 liha, karena hartanya. Apa tujuan kita, seorang laki-laki menikah seorang perempuan karena hartanya? Misalkan karena kekayaan. Untuk apa tujuannya? Untuk agar apa? Agar membantu syiar Islam. Contoh seperti halnya baginda Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah yang sangat kaya luar biasa. Untuk apa? Untuk membantu perjuangan agama Islam. Begitupun kalau misalkan santri menikah dengan seorang perempuan yang kaya, maka niatkan untuk apa? Untuk berperjuangkan agama Islam, membangun pondok pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, dan lain sebagainya. Itu tujuan seorang laki-laki menikahi karena hartanya. Kemudian wahasabiha, karena turunannya. Nah, karena turunannya pun ini penting sekali menjadi pertimbangan seorang laki-laki tatkala misalkan menikahi seorang perempuan, harus dilihat nasab keturunannya. Kalau kata sebuah kampung, tingali bibit bobotna, lihat bibitnya. Karena ini nasab ini sangat penting, karena likhobari, karena ada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Rasul, linut pikum walau tadu'ah fil goir. Al hadis wallahu alam, pilihlah tempat yang bagus untuk air bibitmu, dan jangan engkau letakkan kecuali di tempat yang engkau pantas. Jadi ketika misalkan laki-laki menyimpan bibit, menyimpan sperma, itu harus di tempat yang memang tempat yang bagus, yaitu tadi seorang perempuannya harus dilihat nasab keturunannya. Kalau bisa, kata kitab Fathul Mu'in dalam kitab I'anatul Thalibin, ini karya
Syekh Jadin Al-Maribari, kemudian kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar Asyato. Lihat, ketika menikahi seorang perempuan, lihat nasabnya. Kalau bisa, ilal ulama, keturunan ulama. Kalau tidak keturunan ulama, wasulha, keturunan orang-orang yang soleh. Aula, itu lebih utama, keturunan ulama atau orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita memilih seorang calon istri atau istri kita itu turunannya yang tidak berkualitas. Maaf, atau misalkan turunan yang tidak jelas nasab keturunan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Yang lebih baiknya tadi keturunan seorang ulama atau keturunan seorang yang soleh. Lihat bibitnya, karena ini akan menjadi tempat produksi generasi selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wajama, lihat karena kecantikannya. Jadi memang seorang laki-laki menikahi perempuan harus yang cantik. Kata ulama di komentari hadis yang barusan dijelaskan, disurahkan dalam kitab I'anah, memang wazamilatun, memilih seorang istri itu harus yang cantik. Aula, lebih utama. Likhobari, karena ada hadis baginda Rasulullah SAW, khairun nisa'i mantasuru idha nadorta. Kata baginda Rasul, wanita yang paling baik, wanita yang paling bagus adalah mantasuru idha nadorta, wanita yang menyenangkan ketika dipandang. Makanya harus yang cantik seperti itu. Ya, cantiknya sesuai dengan sedulur-sedulur, karena tipe kecantikan seorang perempuan itu berbeda-beda, karena kecantikan itu relatif. Ada yang memandang seorang perempuan cantik karena hidungnya yang mancung, ada yang memandang perempuan cantik karena kulitnya yang mulus, ada yang memandang perempuan cantik karena kulitnya yang hitam manis, seperti halnya. Itu berbeda pandangan cantik itu. Terkadang menurut saya cantik, menurut sedulur tidak. Yang menurut saya tidak cantik, menurut sedulur cantik, karena pandangan cantik itu relatif, seperti itu. Jadi kalau yang menurut sedulur cantik, ya monggo silahkan. Karena yang penting idza nadharta, ketika dilihat menyenangkan hati, maka harus yang cantik. Kalau misalkan seorang laki-laki memilih istri yang cantik, maka insya Allah potensi timbulnya perselingkuhan itu akan sangat ringan sekali. Berbeda halnya kalau misalkan memilih istri yang tidak cantik, misalkan yang karena terpaksa lah dan lain sebagainya lah, maka potensi perselingkuhan itu mungkin itu akan lebih besar, karena memilihnya tadi tidak dengan keinginan hati yang kuat memilih seorang perempuan tersebut, mungkin karena dijodohkan, karena itu kemungkinan besar akan timbul perselingkuhan di keesokan harinya. Tapi auzubillahi min dzalik. Namun tatkala seperti itu biasanya karena sesuai pengalaman-pengalaman teman-teman, penting kita perhatikan dalam memilih istri ini. Tapi yang paling penting kata baginda Rasul, wadiniha, ketika menikahi seorang perempuan lihat agamanya. Karena agama ini sangat penting. Lihat agamanya. Kalau misalkan kita memilih seorang perempuan karena agamanya, fa'alaika bidati din taribat yadaka. Ketika misalkan memilih seorang perempuan karena keuletan ilmu agamanya, taribat yadaka, maka akan mudah menggapai keberkahan. Karena toh misalkan cantik ada habisnya, kemudian harta ada habisnya, nasab keturunan pun tidak terlalu menjamin. Tapi lihat lidiniha, karena agamanya. Kalau misalkan sedulur-sedulur menikah karena agamanya, maka insya Allah akan mudah datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kriteria seorang perempuan yang patut kita nikahi bagi kalangan laki-laki. Begitupun seorang perempuan, ketika perempuan menikahi seorang laki-laki, maka lihatlah kebalikan jaring tadi. Kalau misalkan laki-laki menikahi perempuan 5 lihat karena hartanya, begitupun perempuan menikahi laki-laki lihat karena hartanya. Harus yang kaya. Untuk apa? Membantu perjuangan agama Islam. Kemudian yang kedua, wahasabiha, perempuan pun sama, ketika melihat atau ingin menikah dengan seorang laki-laki, maka perempuan pun harus melihat laki-laki tersebut lihasabiha, karena keturunannya. Lihat nasab keturunannya. Kemudian ketika selanjutnya lihat wazama, yang kasih, yang tampan, yang ganteng. Kemudian yang keempat lidini,
Nah, didinikun itu penting, lidin, karena agamanya pun ini penting. Kalau misalkan perempuan menikahi seorang laki-laki, lihat lidini, agamanya, yang paham ilmu agama, baik paham ilmu fikihnya, baik paham ilmu tauhidnya, baik paham ilmu tasyawufnya, minimal ilmu fikih lah, atau minimal ilmu tauhidnya lah. Maka insya Allah tatkala membangun ke depannya, membangun keluar rumah tangga, maka insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Karena itu sesuai tuntunan sabda baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saudara-saudara mempunyai istri, suami yang soleh, solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.